Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Basundari Dewi selaku mentor pada pagi hari ini. Yang saya hormati Saudari Sri Lestari AMK selaku pemateri pada pagi hari ini, dan teman-teman Bapak Ibu audiens yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta, Puskesmas Nusukan pada tahun 2025. Sebelum acara dimulai, saya akan membaca susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat masukan dan arahan dari mentor, yang kelima adalah penandatanganan berita acara, dan yang keenam penutup. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Sri Lestari AMK. Kepada Saudari Sri Lestari AMK, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Firmanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Basundari Dewi selaku mentor saya, yang saya hormati teman-teman Puskesmas Nusukan Surakarta. Izinkan untuk saya memperkenalkan diri. Nama Sri Lestari AMK, saya perawat terampil di Puskesmas Nusukan. Di sini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, Puskesmas Nusukan tahun 2025. Untuk presentasi hari ini saya mengambil judul optimalisasi deteksi dini prediabetes mellitus di Puskesmas Nusukan. Latar belakang orientasi dalam membangun SDM yang handal sebagai ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus memiliki kemampuan profesional, berintegrasi tinggi dan berbudaya kerja yang tinggi, yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan nilai-nilai dasar ASN dan kode etik instansi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Surakarta. Memberikan pemahaman dan pengenalan terhadap visi-misi Puskesmas Surakarta. Maksud dan tujuan orientasi yaitu: 1. Memahami dan mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan misi-misi Puskesmas Kota Surakarta. Yang kedua yaitu menjadi perawat terampil yang mampu menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak di unit kerja. Dalam pelaksanaan orientasi, waktu pelaksanaannya dari tanggal 26 Mei sampai dengan 26 Juni 2025, orientasi P3K dilakukan secara daring dan on-the-job training menggunakan e-learning Solwasis. Tempat pelaksanaan orientasi P3K dilakukan di Puskesmas Nusukan, Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta yaitu visi Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta yaitu misi yang terkait adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Nilai dan etika organisasi. Visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima.
misi Dinas Kesehatan. 1. Memberikan pelayanan prima dan yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi, dan kejelasan. 2. Meningkatkan kualitas SDM, aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu mengembangkan sarana dan prasarana serta pemutakhiran teknologi informasi. Untuk selanjutnya yaitu nilai dan etika Puskesmas Nusukan. Visi dari Puskesmas Nusukan menjadikan Puskesmas Nusukan sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang profesional, bermutu, dan mandiri. Misi dari Puskesmas Nusukan menggerakkan pembangunan Kecamatan Banjarsari berwawasan kesehatan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya, melaksanakan sistem informasi kesehatan yang cepat dan tepat, menanggulangi permasalahan kesehatan, yang selanjutnya yaitu menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Ini adalah struktur organisasi ILP Puskesmas Nusukan, dikepalai oleh Kepala Puskesmas Dr. Yuni, Koordinator Klaster Manajemen ada Bu BY, Klaster Kesehatan Ibu dan Anak ada Dr. Anissa, Klaster Usia Dewasa dan Lansia ada Dr. Basundari, Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan ada Mbak Swasti, dan lintas klaster ada Dr. Anindya Cinta. Rencana dan hasil kerja dari seminar hari ini. Identifikasi isu yang pertama yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang diabetes mellitus dan risiko jangka panjangnya. Banyak penderita diabetes mellitus tidak menyadari kondisinya karena gejalanya sering kali diabaikan. Isu yang diangkat adalah deteksi dini prediabetes mellitus. Kemudian gagasan yang diangkat oleh penulis adalah optimalisasi deteksi dini prediabetes mellitus melalui pemeriksaan di wilayah kerja Puskesmas Nusukan. Rencana dan hasil kerja yaitu kegiatannya melakukan persiapan deteksi dini prediabetes. Tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor, mengikuti jadwal kegiatan rutin yang ada di dalam maupun di luar gedung, misalnya saja ada Pospindu, pemeriksaan kesehatan gratis, posyandu, dan lain-lain. Melakukan persiapan alat dan bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan. Output yang didapat yaitu dapat persetujuan dari mentor, mendapatkan jadwal kegiatan rutin di posyandu, pospindu. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan kegiatan deteksi dini prediabetes mellitus. Tahapan kegiatannya melakukan pemeriksaan gula darah setiap individu yang mengikuti pemeriksaan, mencatat hasil pemeriksaan gula darah untuk mendeteksi adanya pradiabetes mellitus dan diabetes mellitus. Outputnya telah dilakukan pemeriksaan gula darah setiap orang yang mengikuti pemeriksaan di posyandu, pospindu, dan pemeriksaan kesehatan. Didapatkan catatan hasil gula darah setiap orang yang diperiksa. Hasil gula darahnya bisa diklasifikasikan menjadi gula darah puasa yang normalnya itu sekitar 70-99, prediabetesnya 100-125, diabetesnya lebih dari 126. Untuk yang gula darah sewaktu normalnya itu 70-139, prediabetesnya 140-199, sedangkan diabetesnya sekitar lebih dari 200. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan edukasi kesehatan. Tahapannya melakukan pembuatan sarana penanggulangan dan pencegahan penyakit menular terhadap tren kasus prediabetes,
memberikan edukasi kepada individu dengan hasil pemeriksaan gula darah, menyediakan materi berupa leaflet atau hasil printout untuk materi pradiabetes. Outputnya yaitu individu dapat memahami edukasi kesehatan tentang pradiabetes dan konseling tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan evaluasi aktualisasi. Tahap kegiatannya melakukan diskusi dengan mentor sehingga memperoleh masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan, kemudian menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. Outputnya didapatkan hasil evaluasi termasuk jumlah individu yang dilayani, jumlah kasus prediabetes yang ditemukan dan tindak lanjut. Kemudian tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan tersebut dapat kontribusi terhadap visi dan misi, yaitu kegiatan selaras dan sejalan dengan misi Puskesmas Nusukan, yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya. Rencana kerja menengah tahun kegiatan 2025, kegiatannya yaitu melakukan persiapan kegiatan deteksi dini. Outputnya didapatkan pemeriksaan gula darah baik di dalam maupun di luar gedung, didapatkan alat dan bahan yang diperlukan, kontribusi terhadap visi kegiatan selaras dan sejalan dengan misi Puskesmas Nusukan. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan kegiatan deteksi dini prediabetes, yaitu terlaksananya kegiatan deteksi dini prediabetes. Misalnya saja kegiatan di Posbindu di RW 21 dengan jumlah warga yang diperiksa gulanya ada 49 orang, didapatkan hasil normal itu 44 orang, prediabetesnya 3 orang dan diabetesnya ada 2 orang. Untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan di Posyandu RW 6, jumlah warga yang diperiksa gulanya ada 63 orang, didapatkan hasil normal itu 38, prediabetesnya 16 orang dan diabetesnya 6 orang. Kegiatan yang ketiga yaitu memberikan edukasi kepada individu tentang prediabetes. Outputnya, individu dapat memahami edukasi kesehatan tentang prediabetes. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Outputnya kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, jumlah kasus prediabetes yang ditemukan dan tindak lanjut yang dilakukan. Kesimpulan dari seminar hari ini yaitu program pemeriksaan gula darah di Posyandu, Posbindu dan kegiatan screening sangat penting sebagai upaya preventif untuk mendeteksi dini diabetes, prediabetes mellitus. Dengan pemeriksaan rutin gula darah, warga dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal dan mendapatkan penanganan yang lebih tepat jika ditemukan masalah. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga gula darah yang stabil, mendorong mereka untuk lebih peduli terhadap kesehatan secara keseluruhan. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu kegiatan ini mendukung misi Kota Surakarta dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan menyediakan akses yang mudah dan gratis bagi kelompok masyarakat yang beresiko. Sarannya yaitu peningkatan fasilitas kesehatan dengan pengadaan alat glukometer dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pemantauan di Posyandu. Peningkatan kapasitas kader Posyandu diberikan pelatihan secara berkala untuk penggunaan alat glukometer dan deteksi dini prediabetes agar pelayanan yang diberikan tetap optimal. Yang ketiga yaitu tingkatkan koordinasi dengan tenaga kesehatan yang lain untuk memberikan dukungan teknis serta seperti pemeriksaan lebih lanjut dan penyuluhan kesehatan. Ini ada lampiran
kegiatan mentoring ya, dan lampiran kegiatan dokumentasi kegiatan pemeriksaan kesehatan dan edukasi pradiabet di wilayah kerja Puskesmas Nusa. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Sri Lestari sudah memaparkan hasil orientasinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu audiens yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Mbak Astrid. Terima kasih untuk waktunya, Mbak Dewanti. Mungkin saya punya, apabila telah dilakukan cek gula darah dan ditemukan hasil dengan pradiabet, itu langkah apa yang akan dilakukan setelahnya atau tidak lanjut yang akan dilakukan? Kita tampung dulu ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Tidak ada. Langsung dijawab Mbak Sri Lestari. Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Astrid. Di sini setelah dicek dan diketahui hasilnya kalau itu prediabetes, nanti kita arahkan untuk kita motivasi warganya untuk cek kesehatan lagi ya. Jadi dicek lagi di puskesmas untuk cek gula darah yang puasa, paling enggak 2 kali nanti dicek lagi. Nanti seandainya tegak diagnosa diabetes, kita arahkan untuk pengobatan. Kalau dicek hasilnya tinggi itu, kita arahkan untuk pengobatan. Kalau hasilnya rendah, nanti kita edukasi untuk lifestyle aja, jadi pola hidup sehat gitu aja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya yaitu masukan dan arahan dari Ibu Dr. Basundari. Monggo Ibu untuk arahan dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Tadi sudah dipaparkan ya dari Mbak Tari. Ini kemarin kita sudah melakukan diskusi beberapa kali juga ini terkait untuk kegiatan dan laporannya. Kemudian sedikit menambahkan, ya tadi berkaitan dengan pertanyaan dari Mbak Astrid, kalau tadi memang untuk kegiatan ini masih disebutkannya mungkin global ya, jadi pemberian edukasi kepada individu dengan hasil pemeriksaan prediabetes. Jadi mungkin untuk konten edukasinya sendiri terutama memang berkaitan dengan yang pertama jelas perubahan gaya hidup nih, meliputi penjagaan atau pengaturan pola makan atau diet, kemudian olahraga atau aktivitas fisik, kemudian juga pengelolaan stres itu. Biasanya nanti juga kita sampaikan untuk evaluasi gula darahnya bisa dilakukan dalam rentang 1 bulan. Jadi nanti 1 bulan kita aturi pasien untuk dilakukan pemeriksaan cek gula lagi seperti itu. Harapannya yang awalnya dia masuk kategori prediabetes, setelah 1 bulan dilakukan perubahan lifestyle, harapannya pas kontrol ya masuk di rentang normal gula darahnya seperti itu. Jadi jangan sampai awalnya prediabetes setelah dicek ulang ternyata masuk kategori diabetes seperti itu. Jadi kita tekankan untuk ini modifikasi lifestyle-nya seperti itu. Kemudian ya selanjutnya juga ini mungkin untuk tambahan, semoga nanti tidak hanya berhenti di selama proses aktualisasi ya Mbak Tari, karena memang untuk angka prediabetes kita sendiri tadi saya lihat di data ASIK itu untuk Solo itu dari hasil CKG itu didapatkan sekitar 9.450, itu di angka atau posisi 25% dari peserta yang dilakukan pemeriksaan gula darah. Artinya hampir seperempat itu yang dilakukan cek gula darah ternyata statusnya adalah prediabetes. Dan ini adalah orang-orang yang dia sudah
istilahnya kalau dibiarkan tanpa intervensi, sangat besar kemungkinannya dalam rentang 1, 2, 3 tahun ke depan akan menjadi pasien-pasien diabetes seperti itu. Dan disinilah mungkin tadi sudah disampaikan Mbak Tari, kita mengambil peran atau fokus di orang-orang dengan prediabetes ini. Harapannya nanti yang 25% ini nanti statusnya turun menjadi normal seperti itu, sehingga tidak perlu dilakukan terapi, tidak perlu sampai terjadi komplikasi dan sebagainya. Gitu. Jadi harapannya yaitu tidak sekedar hanya untuk selama kegiatan aktualisasi, tapi memang benar-benar nanti kedepannya secara berkelanjutan di pelayanan kita lakukan untuk screening ataupun memberi perhatian khusus untuk orang-orang prediabetes. Mungkin itu saja tambahan. Terima kasih Ibu Dr. Basundari atas masukan dan arahannya untuk Mbak Sri Lestari. Selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara yang akan ditandatangani oleh peserta orientasi dan mentor. Monggo Mbak Sri Lestari dan Ibu Dr. Basundari untuk tanda tangan. Baik Bapak Ibu, berikut sudah selesai ya untuk acara seminar pada pagi hari ini. Akhir kata dari saya, mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.